Mentalitas buruk, Mauro Zylstra pertanyakan taktik Indra Safri. Taktik buntu Indra Safri buat Filipina lolos. Media Belanda bocorkan kode keras pelatih baru Timnas Indonesia. Persaingan panas PSSI Award 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Taktik buntu Indra Safri buat Filipina lolos. Laga penuh perjuangan baru saja tersaji kala Timnas Indonesia U22 harus menelan kekalahan atas Filipina di laga perdana SEA Games 2025. Dengan formasi 3-4-3, Indra Safri menurunkan susunan pemain terbaiknya di mana Cahya Supriyadi dipercaya mengisi posisi penjaga gawang. Sebagai tembok kokoh, trio Kadek Arel, Dion Mark, dan Muhammad dipercaya menjadi pilihan utama. Sementara sektor wingback menjadi milik Raka Cahya dan Doni Tripamungkas. Di lini tengah, duet Ivar Jenner dan Rivaldo Pakpahan menjadi pilihan utama mengingat performa keduanya cukup apik di laga uji coba sebelumnya. Keduanya menjadi pengatur ritme permainan dengan menopang trisula lini depan yang dihuni oleh Raihan Hanan, Mauro Zylstra, dan Rafael Struijk. Pada babak pertama, skuad Garuda Muda mampu menguasai jalannya pertandingan. Filipina bahkan hanya terlihat bertahan hingga sesekali melakukan serangan balik. Kendati begitu, Ivar Jenner dan kawan-kawan gagal mendapatkan peluang yang berarti. Justru, Filipina yang mampu mencuri 1 gol jelang turun minum. Melalui skema lemparan ke dalam, Banatao berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Cahya Supriyadi. Skor 1-0 pun bertahan hingga 45 menit pertama usai. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika Indra Safri memasukkan nama-nama seperti Robby Darwish dan Tony Firmansyah. Bahkan, Hoki Caraka dan Frankie Misa juga dimasukkan untuk menambah daya gedor serangan. Namun, buntutnya taktik Indra Safri membuat skor tidak berubah. Kekalahan tipis 1-0 memastikan Filipina lolos ke babak semifinal. Sementara bagi skuad Garuda Muda menjadi tamparan keras jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Sebab, kini hanya tersisa tiket runner-up terbaik. Mentalitas buruk, Mauro Zylstra pertanyakan taktik Indra Safri. Kekalahan skuad Garuda Muda atas Filipina menyisakan fakta buruknya taktik yang diterapkan sang pelatih Indra Safri. Berstatus sebagai pelatih Raja ASEAN dengan banyaknya gelar di bio Instagram pribadinya, magis Indra Safri tampaknya telah habis. Selain taktik yang usang, ketidakmampuan memaksimalkan komposisi pemain sangat terlihat di Timnas Indonesia U22 kali ini. Bagaimana tidak, dihuni para pemain diaspora seperti Mauro Zylstra dan Ivar Jenner, Indra Safri gagal menerapkan taktik yang menurutnya bisa mempertahankan emas SEA Games 2025. Di laga kontra Filipina, terlihat para penggawa Garuda Muda seperti frustasi di atas lapangan. Tidak adanya mentalitas bertarung hingga bertumpu pada Ivar Jenner menjadi bukti nyata. Indra Safri seolah hanya menginstruksikan untuk passing kepada Ivar, lalu Ivar sendiri yang harus memikirkan cara menyerang. Hasilnya, Mauro Zylstra yang diplot sebagai ujung tombak kesulitan mendapatkan suplai. Bahkan, satu peluang pun tak berhasil diciptakan penyerang FC Volendam tersebut. Jadi, kualitas Mauro yang buruk atau taktik Indra Safri yang busuk tengah jadi pertanyaan. Satu hal yang pasti, skuad Garuda Muda masih menyisakan satu laga pamungkas kontra Myanmar. Kemenangan telak wajib diraih jika ingin memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sebab di grup lain ada Vietnam, Malaysia hingga Timor Leste yang memperebutkan posisi yang sama. Ivar Jenner dan Mauro Zylstra jadi kunci pertahanan emas SEA Games. Kalau ada satu tim yang lagi jadi pusat omongan se-ASEAN, ia jelas Timnas Indonesia U22. Seperti mana diketahui, setelah melewati laga pembuka yang bikin napas campur aduk, meski atmosfernya belum sepenuhnya panas, Timnas Indonesia U22 besutan Indra Safri tetap memancarkan optimisme jelang duel berikutnya di SEA Games 2025. Aura percaya diri itu makin terasa karena kehadiran para pemain diaspora yang belakangan jadi sorotan utama media kawasan. Thailand saja sampai ikut membahas betapa berbahayanya Garuda Muda musim ini, seolah mereka tahu Indonesia sedang membawa amunisi super yang siap meledak kapan saja.
Dari barisan diaspora, nama Ipar Jenner dan Mauro Zilstra memang paling mencuri atensi. Keduanya serasa menjadi poros permainan yang membuat transisi Indonesia jauh lebih hidup. Belum lagi Dion Mark yang makin matang, ditambah Rafael Struijk dan Jens Raven yang konsisten menggebrek di kompetisi domestik. Meski harus merelakan Marcelino Ferdinand absen karena cedera, sebuah kehilangan yang sempat bikin drama mini, Indra Safri tetap punya komposisi yang terasa lengkap dan siap tempur. Media Thailand PRD bahkan menegaskan betapa kuatnya Indonesia saat ini. Dalam ulasannya, mereka menulis, sang juara bertahan berusaha untuk mempertahankan gelar mereka dengan kehadiran 4 pemain diaspora di skuad. SEA Games sebelumnya adalah medali emas pertama dalam sistem U22 untuk Indonesia. Tulis PRD. PRD juga menyampaikan secara tidak langsung bahwa Thailand dan Vietnam tetap jadi pesaing utama dan bahwa persaingan medali emas tahun ini dipandang sebagai panggung paling prestisius di kawasan, tempat setiap tim ingin membuktikan siapa yang benar-benar layak menyebut diri Raja ASEAN. Dengan modal laga pertama dan semangat yang masih membara, Indonesia kini bersiap menatap pertandingan berikutnya, membawa harapan, tekanan, dan ambisi yang terasa makin besar dari hari ke hari. Media Belanda bocorkan kode keras pelatih baru timnas Indonesia. Di era ketika kode keras sering muncul lewat like, follow, dan story, dunia sepak bola Indonesia ikut ke bagian dramanya. Seperti mana diketahui, di tengah PSSI yang lagi sibuk cari kapten kapal baru untuk timnas Indonesia, media Belanda tiba-tiba datang membawa gosip panas yang bikin bola nasional makin rame. Mereka mencium gerak-gerik digital John Heitinga, ex-pelatih Ajax berdarah Maluku. Pergerakan kecil di Instagram itu dianggap sebagai kode keras bahwa Heitinga mulai melirik kursi pelatih Indonesia yang baru saja ditinggalkan Patrick Kluivert. Football Premier mengungkapkan bahwa Heitinga diduga memberi sinyal kerjasama lewat medsosnya. Media itu menilai momen ketika ia mengikuti akun timnas Indonesia Erick Thohir dan Jordi Cruyff secara bersamaan bukanlah kebetulan, tapi seperti pesan halus yang sengaja dilepas ke publik. Mereka juga menekankan bahwa timingnya pas sekali. PSSI lagi kosong pelatih, sementara Heitinga sedang nganggur elegan usai dilepas Ajax karena performa yang tak sesuai ekspektasi. Laporan tersebut menyebut aksi follow mendadak itu langsung memicu spekulasi kemungkinan kerjasama dengan Indonesia. Ditambah koneksi Heitinga ke tanah air lewat garis keturunan ayahnya, rumor ini makin terasa masuk akal. Apalagi PSSI belakangan memang sering meminati talenta dari Belanda. Media Belanda itu juga menyoroti bagaimana kode keras Heitinga langsung viral di Indonesia. Meski belum ada pengumuman resmi, publik merasa langkah digital itu sulit dianggap kebetulan dan bursa pelatih timnas pun kini terasa makin panas dengan nama Heitinga yang tiba-tiba berada di baris terdepan. Persaingan panas PSSI Award 2026. Di era ketika semua hal berlomba jadi ajang penghargaan, sepak bola Indonesia akhirnya punya panggung megahnya sendiri. PSSI Award 2026 resmi diperkenalkan di Indonesia Sports Summit 2025 dan langsung mencuri atensi. Karena ini adalah pertama kalinya dalam 95 tahun perjalanan federasi, PSSI menghadirkan awards khusus untuk para pelaku sepak bola nasional. Seperti mana diketahui, sejak diumumkan atmosfernya langsung berasa seperti Grammy versi sepak bola, glamor, kompetitif, dan penuh gengsi. Ajang ini menghadirkan 17 kategori penghargaan dengan 9 performance award yang dinominasikan lewat kurasi panel berisi jurnalis, pemain aktif, hingga mantan pelatih. Semua berbasis data dari tim nasional dan I-League membuat persaingan terasa ketat dan objektif. Mulai dari pemain terbaik putra-putri, kiper terbaik, pemain muda terbaik, sampai gol, assist, dan penyelamatan terbaik, semuanya diperebutkan lewat voting publik dari 1 Januari hingga 28 Februari 2026. 8 kategori lainnya merupakan Special Recognition Award dinilai langsung oleh internal PSSI. Penghargaan seperti wasit terbaik, legenda terbaik, supporter terbaik, hingga program pengembangan sepak bola terbaik menunjukkan bahwa awards ini tidak hanya merayakan bintang lapangan, tetapi juga para sosok penting di balik layar.
Panelis menyebut absennya kategori pelatih terbaik sebagai penyesuaian format di tahun perdana, sementara banyak pemain dari Tom Hai hingga Beckham Putra menilai ajang ini sebagai bentuk apresiasi yang bikin motivasi meningkat. Dengan daftar nominasi yang padat bintang, PSSI Award 2026 langsung terasa sebagai persaingan panas yang bakal jadi tradisi baru sepak bola Indonesia.